Alhamdulillahilladzi waffaqal 'amilina li ta'atihi fawajadu sa'yahum mashkura wa basata bisata karamihi lit-ta'ibina fa asbaha wizruhum maghfura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah imanan bihaqqi rububiyyatihi wa iqrara. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilaina mubasysyiran wa nadhira. Huwa syafi'u liman yusalli alaihi, huwa syafi'u liman yusalli alaihi, faman shalla alaihi salatan wahidah kanat zukhran lahu fil akhirati kabira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna man ittaqallaha aflaha wa najah wa kana lahu min amrihi farajan wa makhraja. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tingkatkan kualitas takwa kita hari demi hari. Fa insyaallah dengan takwa yang bagus itu, insyaallah kita dapat kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada umumnya di setiap akhir tahun, ibarat seorang pembisnis, pedagang selalu mengadakan perhitungan, selalu mengevaluasi untung dan rugikah kita di dalam berbisnis, maju atau mundurkah kita di dalam berdagang. Itulah gunanya salah satu di antara kita mesti mengadakan evaluasi. Karenanya kita menghadapi tahun baru Islam, kita menghadapi juga tahun baru Masehi yang sebentar lagi. Karena itu mari kita adakan perhitungan. Perhitungan ini bukan saja buat setahun ke depan, bukan saja buat 2 tahun ke depan, tapi insya Allah kalau kita menggunakan perhitungan yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh, ini bisa bermanfaat buat kita selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rahman dan Rahimnya memberikan modal buat bisnis kita di dunia berupa umur kita. Kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk modal kita berbisnis di dunia ini. Karenanya kita harus hitung dari umur yang sudah lewat, dengan memasuki tahun baru itu, untung atau rugikah kita, maju atau mundurkah kita. Kaum muslimin, ulama memberikan gambaran kepada kita 2 hal sebagai bahan berfikir agar supaya hidup kita makin maju. Yang pertama, kita harus merenung dari mana kita berasal. Yang kedua, kita harus merenung kemana kita bakal kembali. Kenapa kita mesti memikirkan dari mana kita berasal? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita manusia untuk merenung diri dari mana kita berasal.
Allah berfirman, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Hendaklah manusia itu berfikir, merenung, kata Allah, dari mana dia diciptakan. Memikirkan asal muasal kita, ini satu keimanan yang mesti tertanam di dalam jiwa seorang muslim. Kita semuanya lahir ke dunia bukan kemauan kita. Tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia karena rencana dan planning dirinya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kudrat iradatnya menghendaki kita lahir ke dunia. Sesudah kita lahir ke dunia, bukan kita dilahirkan oleh ibu dan bapak kita, bukan dia yang menciptakan kita. Kalau ibu dan bapak kita yang menciptakan kita, mestinya kita sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi pada kenyataannya kaum muslimin, berapa banyak orang yang pengen punya anak laki-laki, lahirnya perempuan. Berapa banyak orang yang pengen anaknya perempuan, lahirnya laki-laki. Berapa banyak orang yang menikah 15 tahun, 20 tahun menikah tidak punya anak. Ada orang tua yang pengen anaknya mancung tapi hidungnya tidak mancung. Karenanya bukan kita dan bukan orang tua kita yang menciptakan kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesudah kita lahir ke dunia, kita diasuh, dirawat oleh kedua orang tua kita, agar supaya kita mengerti bagaimana seorang anak manusia mesti bersyukur kepada yang menciptakannya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kata Allah, sesudah manusia lahir ke dunia, maka Allah berikan petunjuk. Terserah manusia apakah dia mau bersyukur kepada yang menciptakannya, ataukah dia mau kufur. Dia sudah dikasih akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kaum muslimin, kita harus sadar keimanan kita bahwa kita berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya kita mensyukuri nikmatul ijad, nikmat yang diciptakan oleh Allah dari tidak ada, kemudian kita menjadi ada. Yang kedua kaum muslimin, bahan berfikir adalah kemana kita kembali. Al-Quran katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita di dunia ini tidak selama-lamanya ada, bahwa kita kepunyaan Allah dan bakal kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, akhirat itu tidak ubahnya seperti perguruan tinggi. Yang namanya akhirat, kalau kita umpamakan dengan sederhana, tidak ubahnya seperti perguruan tinggi. Kalau kita masuk perguruan tinggi atau anak kita mau masuk perguruan tinggi, mesti ada seleksi masuk. UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kalau sampai kita tidak lolos di dalam saringan masuk itu, yakinilah mata kuliah ke depan makin rumit, makin susah. Manakala ujian masuk saja perguruan tinggi kita tidak mampu, maka ke depan bukannya tambah mudah tapi tambah sulit. Demikian gambaran sederhana tentang akhirat. Kita semuanya akan pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memasuki akhirat kita harus melewati ujian masuk yang namanya kubur. Di kubur itu akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mampu jawab di sana, maka ke sono
di alam mahsyar, di alam mauqif makin rumit kalau kita tidak bisa jawab. Kalau kita mampu jawab, kesono kita mudah untuk menghadapinya karena modal awal sudah kita miliki. Karena itu kaum muslimin, sebelum kita masuk alam kubur itu, atau sebelum kita memasuki perguruan tinggi itu dan ujian masuk, hendaklah kita atau anak-anak kita suruh mereka ikut bimbel, bimbingan belajar di sana sini ada, supaya dapat contekan, supaya dapat ilmu bagaimana caranya memasuki perguruan tinggi itu. Sebelum kita memasuki alam akhirat, masih banyak majlis-majlis ilmu di mana kita punya tempat dan punya rumah. Kita hadiri itu demi supaya kita dapat ilmu betapa kita untuk menjalani akhirat. Tidak ada teman yang bantuin kita, hanya diri kita dan amal kita. Kaum muslimin, kenapa kita disuruh merenung tentang kemana kita kembali? Orang yang tidak mengingat kampung halamannya, dia akan lupa membawa bekal. Kalau orang lupa membawa bekal, kesengsaraanlah yang bakal didapat. Analogi sederhana kaum muslimin, orang dari Jawa merantau ke Cililitan, 60 tahun dia di Jakarta. Sesudah 60 tahun dia merantau ke Jakarta, pulang ke kampung halamannya tidak bawa apa-apa, hanya bawa baju yang di badan saja. Dia akan dicerca oleh keluarganya, ngapain kamu merantau 60 tahun kalau tidak menghasilkan apa-apa. Begitu keluarga kita mencerca kita. Coba lihat, tengok ke kanan, tetanggamu itu rumahnya sudah mentereng, begitu megah, mobilnya bagus, apa yang kamu bawa? Demikian kita kaum muslimin merantau di dunia, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun merantau. Kalau kita pulang ke kampung akhirat tidak bawa apa-apa, sama kita bakal dicerca. Karenanya kaum muslimin, nikmat umur yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan dengan baik. Kita benahi kekurangan kita. Jangan tahun demi tahun tidak ada peningkatan kualitas ketakwaan kita. Di samping jasmani kita perlu kita pikirkan bagaimana kita memiliki rumah mungkin, mobil, kendaraan dan lain sebagainya, tapi ruhani kita juga butuh untuk kita kasih nutrisi supaya dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dengan nikmat adanya di dunia, dengan akal yang diberikan kepada kita, mari kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhtitam kaum muslimin, Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya menyatakan, illam tuhsin dhannaka li ajli kamali wasfihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi bika fahal asda ilaika illa minanan. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya, jika Anda tidak bisa berbaik sangka kepada Tuhan dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya, hendaklah kita berbaik sangka kepada Tuhan dengan perlakuan Tuhan kepada kita. Bukankah Dia selalu berbuat kebaikan kepada kita? Kita tidur, kadang-kalanya kita tidak berdoa, tapi Allah jaga kita, masih kita sehat, rizki kita lancar, padahal kita kurang bersyukur kepadanya. Karenanya mari kita benahi ruhani kita, pelan-pelan tapi pasti. Kita harus meningkat dengan bertambahnya usia, bertambahnya tahun. Tahun baru esok kita harus isi dengan sebaik-baiknya, biar itu tahun adalah tahun Masehi. Mau tidak mau kaum muslimin, Al-Fakir sangat mendukung semodel gerakan yang dibuat oleh Al-Hadid, Munzir Al-Musawa dan lain-lainnya. Tahun baru kita harus isi dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Anak-anak muda kaum muslimin, kalau dilarang untuk keluar rumah, tidak mungkin. Kita harus buat wadah buat mereka. Terserah bentuknya, syukuran apa yang dibuat oleh kita, yang penting bentuk yang positif.
Mereka minta keluar dengan ruhani, dengan jiwa mudanya. Mereka akan bertanya kepada kita, kalau tidak boleh keluar, saya mesti ngapain? Karena itu, para tokoh masyarakat yang berwenang di bidangnya, mari kita buat acara tahun baru besok dengan yang jauh lebih islami. Kita isi dengan yang baik demi menjaga anak-anak muda kita tidak menyimpang dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan yang dapat disampaikan ini bermanfaat buat kita bersama. Ke depan kita harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Ibadah kita, sedekah kita, amal soleh kita harus menjadi teladan. Didik anak muda kita dengan yang baik. Nabi bilang, didik anakmu dengan ajaran agama yang benar, karena anakmu, yakni anak muda itu akan hidup di zaman di luar zaman kita. Mungkin kita sekarang masih baik, masih banyak majelis ilmu di sana sini, tapi kita tidak tahu anak cucu kita ke depan. Karenanya dari mulai sekarang kita harus berpikir, kita benahi pelan-pelan tapi pasti lingkungan kita demi izul Islam wal muslimin, izul Islam wal muslimin, izul Islam wal muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh